Saudara-saudara sekalian, jemaat GPPI Sejahtera yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada dan juga seluruh ya pemirsa dimanapun Anda berada, karena kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Biarlah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Engkau yang akan mengurapi kami semua dalam urapan yang kudus, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu pada pagi hari ini, untuk bisa menjadi pegangan dalam hidup kami. Terutama di masa-masa saat ini kami perlu akan Engkau Tuhan. Kami perlu akan tuntunan-Mu supaya kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang akan menolong kami supaya hati kami boleh terarah hanya kepada firman-Mu Bapa. Kami serahkan segala pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi saudaraku sekalian. Ya, biarlah pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat di satu ayat di dalam satu Kejadian, atau Kejadian 1 ayat 28, dikatakan di sana, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, satu perintah Tuhan. Dan ini merupakan perintah pertama kepada manusia di saat penciptaannya. Tuhan menginginkan manusia untuk memenuhi bumi, dan bukan hanya memenuhi bumi, tetapi juga menaklukkan bumi. Ya, jadi mereka atau manusia diberikan ya satu perintah untuk menaklukkan bumi. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kuasa atas segala ciptaannya yang lain. Ya, atas ikan-ikan, atas burung-burung, atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Kata taklukkan ya adalah merupakan kehendak Allah. Manusia ya dikehendaki oleh Allah untuk mengabdikan segala sesuatu di bumi kepadanya. Ya, manusia bisa mengabdikan segala sesuatu di bumi kepadanya dan mengelolanya untuk memuliakan Allah. Itulah yang Tuhan mau. Itulah kehendak Tuhan bagi manusia. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang mulia. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah bilang baik semuanya. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, kata Allah katakan sungguh amat baik. Ya, jadi 3 kali saudara. Sungguh amat baik. Bukan hanya baik. Dan manusia ini merupakan gambar Allah. Dan Allah menjadikan manusia raja alam semesta. Kenapa? Karena menaklukkan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Menaklukkan, menjadi raja atas alam semesta ini. Satu posisi yang luar biasa. Ya, dan ini memerlukan rasa percaya diri. Untuk kita melaksanakan kehendak Allah terhadap hidup kita, yaitu menaklukkan bumi. Menguasai seluruh ciptaannya dan membawa penciptaannya itu untuk mengabdi kepada Allah. Untuk kemuliaan Allah. Diperlukan satu rasa percaya diri. Apa itu? Dalam bahasa Inggrisnya disebut self-confidence. Ya, yaitu satu ya kondisi bagaimana manusia dapat mengakui kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Kita tahu tadi ayat firman Tuhan katakan manusia diperintahkan Allah untuk menaklukkan bumi. Dan bagaimana manusia mengakui kemampuannya untuk dapat melakukan atau dapat melakukan ya menaklukkan bumi itu. Itulah kepercayaan diri. Dikatakan bagaimana manusia menilai dirinya. Itu yang penting saudara. Itulah kepercayaan diri. Bagaimana manusia melihat dirinya atau potret dirinya. Ya. Kemudian
bagaimana manusia memiliki konsep tentang dirinya. Ya. Dan ini harus dilakukan atau dilihat secara holistik. Ya. Konsep diri menunjukkan kepada ya atau di dalam hal melakukan tugas, di dalam hal memilih pendekatan yang efektif dalam melakukan tugas itu, termasuk juga kepercayaan atas kemampuan dirinya ya untuk menghadapi lingkungan yang semakin menantang, dan kepercayaan atas keputusan ya atau pendapatnya. Dalam situasi yang saat ini ya globalisasi, itu banyak ya lingkungan-lingkungan yang menantang kita untuk bisa mengambil keputusan-keputusan, untuk kita bisa berpendapat dengan baik. Diperlukan kepercayaan diri, diperlukan konsep diri yang baik. Ya, kepercayaan terhadap diri ini penting untuk bisa melakukan tugas yang Tuhan berikan. Jangan menjadi orang yang kurang percaya atau minder. Ya, nggak bisa saudara kita melakukan tugas kita kalau kita kurang percaya diri atau minder. Ya, dan ini bisa terlihat dari sikap dan tindakan kita ketika kita minder. Ya, kita tidak yakin pada diri sendiri. Kita selalu bergantung kepada orang lain. Ya, dan tidak berani mengambil keputusan. Itu tanda-tanda orang yang tidak bisa atau tidak percaya diri, kurang percaya diri atau minder. Ya. Mereka ciri-cirinya yang lebih jelas. Menurut Adler, ya, menarik diri dari kehidupan sosial. Mereka tidak mau bergaul, mereka menjauhi orang-orang. Bagaimana mereka bisa membawa ciptaan lain kepada Tuhan? Bagaimana mereka bisa mengajak ciptaan lainnya atau Tuhan, orang lain untuk mengabdikan diri mereka kepada Tuhan kalau mereka menarik diri? Ya, makanya Tuhan tidak ingin kita membiarkan diri kita itu minder. Jangan biarkan diri kita minder. Karena minder dan iman tidak dapat berjalan berbarengan. Ya, minder adalah satu keadaan di mana seseorang merasa tidak lebih baik daripada orang lain. Inilah kurang percaya diri. Padahal Tuhan menciptakan kita dengan segala kebaikan dan juga segala kekurangan kita. Ada kelebihan kita dari orang lain, ada kekurangan kita dari orang lain. Itu sudah biasa. Ya, Tuhan tidak menginginkan kita minder atau kurang percaya diri. Ya. Kenapa orang itu bisa kurang percaya diri? Ya. Nah, mereka selalu bilang, selalu berkata, ya tidak bisa, tidak mampu, jangan saya, biarkan orang lain lah yang lebih mampu dari saya. Dan hidup ya selalu dalam ketakutan. Kenapa? Karena dia tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Atau karena dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Seperti Roma 3 ayat 23 katakan semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah yang selalu ada di dalam pikiran orang-orang yang kurang percaya diri. Ya, seorang ahli mengatakan ya, atau yang namanya adalah Eleanor Roosevelt, ya, istri dari Presiden Roosevelt. Ya, dia katakan tidak ada yang bisa membuat Anda merasa rendah diri tanpa persetujuan Anda. Rupanya rasa minder itu juga bisa ada dalam kehidupan kita itu karena ya persetujuan kita. Ya, oleh sebab itu tadi dikatakan jangan biarkan diri kita minder. Jangan setujui kekurang percayaan diri itu ada dalam hidup kita. Ini sangat berbahaya. Ketika Tuhan minta
atau mau mengutus Musa. Saudara pasti ingat. Keluaran 3-4. Bagaimana terjadi ya seolah-olah diskusi atau perbincangan antara Tuhan dengan Musa. Ya, yang pertama ketika Tuhan bilang kamu pergi ke Mesir, dia bilang siapakah aku ini? Saudara, Tuhan bilang bukankah aku yang menyertai engkau? Ya, dia bilang lagi, siapa nama pengutusku? Ya, Tuhan bilang aku adalah aku. Ya. Kemudian kalau mereka tidak percaya gimana? Nah, Tuhan bilang, lihat apa yang ada di tanganmu. Pertama, tongkat. Tongkat ini menunjukkan kuasa. Tuhan memberikan kuasa kepada Musa karena dia bisa membuat mujizat. Ya, tongkat ini bisa dipakai dipakai Musa untuk melakukan mujizat-mujizat. Ya, dia juga bisa menjadi ular dan kembali menjadi tongkat. Tongkat lambang kekuasaan. Ya, seorang yang memegang komando itu diberikan tongkat komando, lambang kekuasaan. Kemudian ada mujizat ketika Musa memasukkan tangannya ke dalam jubahnya dan dilihat ternyata kusta, kemudian sembuh. Kemudian ada mujizat lain, air menjadi darah. Ya, tetapi Musa tidak cukup, dia katakan, aku ini berat lidah, aku gak bisa ngomong, dari dulu aku susah ngomong. Ya, dan Tuhan bilang, siapa sih yang membuat lidah? Aku yang membuat lidah manusia dan menyertainya. Aku akan menyertai lidahmu untuk bisa katakan apa yang aku suruh engkau katakan. Tetapi tetap dia bilang, ya, jangan sayalah, utuslah yang lain. Utuslah yang lebih patut dari aku. Kelihatan sekali ini Musa ini sangat minder. Yang patut. Akhirnya apa, saudara? Dengan perkataan itu Tuhan marah. Ya, dan dia katakan, lihat ada Harun abangmu. Dia akan menjadi penyambung lidahmu. Sampai sekian ya beratnya kemindaran Musa. Padahal Musa begitu luar biasa. Dia dididik selama 40 tahun di Mesir. Dia dididik oleh Tuhan dalam menghadapi pencobaan-pencobaan di padang gurun. Dan dia diminta oleh Tuhan ketika Tuhan melihat bahwa dia sebenarnya siap untuk menerima tugas. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap minder. Dia tetap minder. Kurang percaya diri. Ya, Tuhan tidak mau. Ya, orang-orang atau manusia, orang-orang yang Tuhan mau utus, Tuhan mau tugaskan di dalam kehidupan ini memiliki perasaan minder. Ya, minder harus dibuang, ya, dan kita harus percaya, ya, bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Coba lihat dasarnya ini, saudara, dasar kepercayaan diri kita. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, itu luar biasa, saudara. Langit yang begitu luar biasa, buatan jari Tuhan, bulan dan bintang yang luar biasa. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Manusia sudah diberikan atau dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ya, walaupun ini ditujukan sebetulnya kepada Tuhan Yesus sebagai anak manusia, tetapi kita sebagai atau orang-orang setelah Tuhan Yesus itu lebih atau sama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah yang sungguh. Jadi dasarnya dan nilai yang ditempatkan oleh Tuhan di dalam kita, nilai yang begitu luar biasa. Tuhan berikan kemuliaan dan hormat. Itulah mahkota manusia. Ya, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang
melintasi arus lautan seperti dalam Kejadian 1 ayat 28. Ya, Ibrani 2 ayat 6 sampai 8 menunjuk kepada Tuhan Yesus, manusia, anak manusia yang dimahkotai kemuliaan dan hormat sebagai yang sulung, dan kita semua diberikan itu. Puji Tuhan. Saudara, kita baca di dalam Efesus 1 ayat 19 sampai 20 dan 22. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ayat 22. Saudara, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya, orang percaya harus bertumbuh dalam kasih karunia, menang atas iblis dan dosa, dapat bersaksi secara efektif mengenai Kristus, serta memperoleh keselamatan terakhir, yaitu menjaga keselamatan kita. Dan ini perlu kuasa Allah dalam diri mereka, ya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, ya, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Selama kita menunggu keselamatan kita, keselamatan yang ya dikatakan akhir, kita boleh ya selamat secara sesungguhnya ketika Tuhan datang, memperoleh keselamatan ketika Tuhan datang di zaman akhir. Ya, iman kita itu penting, yang bisa membawa kita menjadi orang yang percaya diri. Ya, iman dan perbuatan kita, yaitu menunjukkan, ya, yang iman yang ditunjukkan oleh tindakan kita, oleh perbuatan kita, itu bisa berjalan beriringan. Ya, Yakobus katakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna atau disempurnakan dalam terjemahan lain. Yakobus 2 ayat 22. Lihat saudara, wanita yang menderita 12 tahun, dia bertindak karena imannya dengan menjamah. Ya, coba Yesus, maka dia akan sembuh. Maka dia mendapatkan apa? Kata-kata anakku, sebutan anak. Keselamatan diberikan dan kesembuhan juga diberikan. Demikian pula ya Stefanus yang diancam dan kemudian dirajam batu. Dia tetap beriman, bahkan dia mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan akhirnya apa? Menghasilkan Paulus. Ya, melalui Paulus ini kita boleh mengenal Tuhan Yesus. Injil diberitakan di mana-mana karena perbuatan Stefanus yang tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Sadrak, Mesak, Abednego, dia tetap bertahan pada imannya dengan tetap tidak mau menyembah patung berhala, walaupun ancaman untuk masuk dalam dapur api yang menyala begitu rupa. Dan dia menunjukkan bahwa dengan imannya Allah menyertai dia. Kemudian rajanya pun mengakui bahwa ada orang lain yang menyelamatkan, yaitu Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demikian juga Daniel. Dilarang untuk berdoa, meminta sesuatu kepada ya orang yang atau Allah siapapun yang selain raja. Tapi Daniel tetap, walaupun ancamannya adalah gua singa, tetapi dengan perbuatan Daniel ini, raja pun sampai mengakui Allahnya Daniel yang begitu luar biasa.
kemudian juga Nuh, Abraham. Inilah tokoh-tokoh di mana imannya itu disertai dengan perbuatan dan perbuatan mereka itu. Ya, menyempurnakan iman mereka. Ada satu kisah lagi saudara, ya, yang luar biasa, satu pertarungan, satu misi yang impossible, mission impossible antara Daud yang kecil, Daud yang tidak terlatih untuk berperang melawan Goliat yang besar, ya, yang terlatih untuk berperang. Ya, satu peperangan yang jomplang kekuatannya. Tetapi Daud memiliki iman yang luar biasa sehingga akhirnya apa? Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin berkelimpangan di jalan ke Saaraim dan sampai Gat dan sampai Ekron. Saudara, ya, satu pertarungan yang luar biasa. Goliat dengan segala pakaian perangnya dan dia juga terlatih untuk berperang, ya, dikalahkan oleh Daud sehingga orang-orang Israel yang tadinya menciut hanya berbaris selama 40 hari dan mereka dihina oleh Goliat ini 40 kali 2 pagi sore. Ya, Goliat tampil dan menantang orang Israel. Memalukan ketika Daud melihat kejadian itu, ketika disuruh oleh orang tuanya. Daud melihat, ya, kok orang Israel diam saja, ya. Ini ayat-ayat, lihat ayat-ayat yang dikatakan oleh atau ditanyakan oleh Daud. Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Ya, itu kata tentara di sana, tentara Israel. Ya, dia tahu bahwa orang-orang atau Goliat ini mencemoohkan orang Israel. Ya, tetapi mereka hanya diam saja. Mereka juga tahu bahwa raja akan menganugerahkan anak, ya, perempuan kepada orang yang bisa mengalahkan Goliat. Tapi mereka tidak memiliki kekuatan atau keberanian untuk melawan Goliat. Pada orang-orang Israel juga adalah orang-orang yang tentara Israel, adalah orang yang baik. Ya, kemudian ditekankan lagi, ditanya ulang oleh Daud, ya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani, ya, mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup, ya, dan itulah yang dikatakan oleh orang. Jadi tantangan atau penghinaan Goliat ini dilakukan 2 kali 40 hari. Luar biasa saudara, ya. Dan kita lihat, ya, kemudian kita lihat juga apa yang dikatakan oleh Goliat. Ya, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin? Ya, berikan, sok, tunjuk seseorang, lawan aku. Kalau dia bisa mengalahkan aku, maka aku akan menyerah dan semua orang Filistin pun akan tunduk. Ya, bahkan ketika Daud datang, ya, menghadapi Goliat ini, lihat apa yang dikatakan oleh Goliat. Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Hadapilah aku, maka aku akan memberikan daging kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Inilah kesombongan, saudara. Kesombongan dari Goliat. Orang yang sombong, yang menantang orang Israel, yang sebenarnya diberikan kekuatan oleh Allah dan disertai oleh Allah yang luar biasa. Ya, Daud juga sebetulnya banyak mendapatkan kata-kata yang bisa menurunkan semangat dia, yang bisa membuat dia menarik diri, ya, seperti yang dikatakan oleh kakaknya. Mengapa engkau datang? Dan kepada siapakah? Ya, kau tinggalkan kambing domba yang 2 ekor. Aku tahu hatimu. Dari dulu engkau itu jahat, ya. Dan engkau datang
ya kepada kami ya dalam peperangan itu hanya untuk melihat pertempuran. Padahal dia membawakan makanan bekal untuk kakak-kakaknya. Ya, kemudian ketika dia menghadap Saul untuk mengajukan diri bahwa dia akan menghadapi Goliat, Saul bilang, apa tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu ya untuk mengalahkan dia. Karena dia sejak mudanya sudah menjadi prajurit. Ya. Jadi kakaknya berburuk sangka, saudara. Ya, kakak Daud ini berburuk sangka kepada dia. Ya, ini bisa menurunkan semangat Daud, bisa menurunkan ya kemauan Daud untuk melawan, dan juga apa yang dikatakan Saul ini mengatakan ketidakmungkinan Daud yang akan melemahkan semangat Daud. Ya, kemudian ya, akan juga membuat Daud bimbang atau mendua hati. Dan Yakobus 1 ayat 5 sampai 8 katakan kalau orang mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketika Daud bimbang, maka tidak ada cerita bahwa orang Israel bisa mengejar orang Mesir, ya, yang terpencar dan menimbulkan ketakutan. Dan inilah yang akan ditimbulkan oleh orang-orang yang memberikan ya, kata-kata yang melemahkan semangat kita. Ya. Dan ketakutan ini bukanlah berasal dari Allah. 2 Timotius 1 ya, ayat 7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Jadi bukan dari Allah. Kalau kita takut, berarti kita tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Lihat apa yang dikatakan Daud. Kata-katanya semua menunjukkan kepercayaan dirinya akan penyertaan Tuhan terhadap dirinya. Imannya kepada Tuhan, penyerahannya kepada Tuhan. Itulah yang membuat dia memiliki rasa percaya diri bahwa dia dapat mengalahkan Goliat yang sudah terlatih dengan apa yang ada pada dirinya. Ya, coba lihat apa yang telah kau perbuat, hanya bertanya saja. Ya, itu tidak melawan sebetulnya kepada kakaknya. Jangan seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Itu menimbulkan semangat harusnya kepada orang-orang Israel, tentara Israel. Dikatakan ketika tidak mungkin, kata Saul, dia katakan hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, ya, maka Daud akan merobek ya, singa itu. Katakan maka aku mengejar, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Coba, luar biasa saudara, singa yang begitu kuat ya, tetapi dikatakan dia bisa melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Itu satu keyakinan akan dirinya karena Tuhan sudah memberikan ya kekuatan atau Tuhan menyertai dia. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Disamakan dengan binatang, saudara. Dia akan perlakukan si Goliat ini seperti dia memperlakukan singa dan beruang, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Tuhan yang telah melawaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Inilah keyakinan diri yang didasarkan kepada penyertaan Tuhan terhadap dirinya ketika dia ada di padang mengembalakan kambing dombanya. Lihat, kata lain lagi, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia ingatkan, kayak kau lihat, engkau menantang Allahku, bukan menantang Israel. Dikatakan juga hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Yakin saudara,
dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Lihat kata-kata Daud, kata-kata orang yang percaya diri, yang bisa menyemangati orang-orang Israel, yang bisa membawa orang Israel untuk menyembah Tuhan, yang sanggup mengalahkan orang-orang Filistin yang mencemooh. Daud bisa berkata, ya, karena dia percaya diri secara berani, terbuka, dan jujur. Itulah orang yang percaya diri. Ya, satu hal yang luar biasa, membawa orang-orang untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, percaya bahwa Allah akan menyertainya, maka Daud percaya diri akan dapat mengalahkan Goliat. Ya, nah, oleh sebab itu, ya, serahkan segala masalah kita kepada Allah kita yang Maha Kuasa, maka kita akan dapat melakukan perkara yang besar, bisa melakukan mission impossible seperti yang Daud lakukan. Ya, hormat, taat, dan iman kepadanya akan membuat kita percaya diri untuk dapat mencapai hidup yang maksimal dalam mengembangkan seluruh talenta yang Allah berikan kepada kita. Ingat, Allah memberikan talenta-talenta kepada kita yang harus dikembangkan, dan semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saudaraku, ya, biarlah kita memiliki iman, karena dasar kepercayaan diri kita adalah iman. Iman bahwa Allah yang memberikan kekuatan. Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah yang harus kita katakan. Iman. Perkataan iman bahwa segala sesuatu dapat ditanggung. Ya, kita tanggung karena itu di dalam Dia, karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Ya, biarlah kita mau memutuskan, ya, karena memiliki kekuatan kalau keputusannya adalah bersandar kepada Allah, ya, kepada janji-janji Allah kepada kita, ya, seperti yang dikatakan oleh dalam Mazmur 5:6 ayat 4, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Lihat, dalam menghadapi segala persoalan, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan. Mungkin kita mendapatkan banyak ancaman dan sebagainya. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita mengalami banyak, ya, ancaman dan sebagainya. Tapi Allah yang kita percayai, ya, Allah yang firman-Nya kita dengarkan senantiasa, dan biarlah kita mau memiliki keyakinan bahwa tidak ada manusia yang dapat melakukan suatu apapun kepada kita. Ini penting lagi, yang penting lagi saudara, melihat apa yang Tuhan lihat, bukan apa yang kita lihat. Tuhan berkata bahwa kita berharga, kita diciptakan dalam rahim ibu kita dengan tangannya sendiri. Kita buatan Allah, ya, ya. Kalau semua ciptaan lainnya diciptakan dengan firman, tetapi khusus manusia diciptakan dengan tangannya. Allah yang mengerjakan diri kita begitu rupa sampai detil-detil hidup kita. Kita diciptakan dalam rahim ibu kita dengan tangannya sendiri, saudara. Dia memanggil kita dengan nama kita, karena Dia mengenal kita, dan kita adalah kepunyaannya. Kita ditebus dari dosa kita dengan darah yang kudus, yang sebentar kita juga akan peringati melalui perjamuan kudus. Kita menjadi milik kepunyaannya. Kasih-Nya yang tak bersyarat bagi kita. Itu luar biasa. Sampai Dia rela mengorbankan dirinya. Oleh sebab itu, mari saudara, kita perbaharui pikiran kita
tentang bagaimana Tuhan memandang kita. Jangan sampai kita melihat kekurangan kita dan kita minder. Jangan biarkan perasaan memimpin kehidupan kita lagi. Saya gak mampu kayaknya. Jangan sampai itu. Tetapi ambillah langkah iman dan mulailah mempercayai Tuhan hari ini. Pilihlah untuk bersepakat dengannya dan percaya bahwa kita sangat berharga. Kita mempunyai rancangan masa depan yang hebat untuk kita. Dan itu dimulai dari sekarang. Setelah mendengar firman Tuhan ini, kita memiliki pikiran yang berbeda. Yang sudah diperbaharui sesuai dengan pandangan Tuhan terhadap kita. Tidak membiarkan perasaan memimpin kehidupan kita. Tetapi kita mengambil langkah iman. Dan mempercayai Tuhan. Dan itu dimulai dari sekarang rancangan masa depan yang indah. Kita sudah sepakat dengan Tuhan. Bahwa kita ini berharga di matanya. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini. Agar dapat mengalami kemenangan dan terobosan dalam hidup ini. Kita harus menang atas rasa takut kita. Percayalah bahwa Tuhan yang memilih dan mengutus kita. Dialah yang akan menyertai kita. Sehingga kita dapat melaksanakan semua rencananya dalam hidup kita. Dan Tuhan bisa memakai kita dalam hidup kita sehingga rencananya dapat terjadi. Jadi andalkanlah Tuhan. Karena bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, kepercayaan diri yang didasarkan pada keyakinan atau iman akan penyertaan Tuhan. Yang membuat kita merasa dicintai. Membuat kita merasa berharga dan aman. Itu akan menguatkan kita untuk menghadapi hidup dengan keberanian. Dengan keterbukaan dan kejujuran. Tidak ada yang perlu ditutupi. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Sehingga kita dapat bergerak maju. Menggapai kesuksesan. Hal ini sangat esensial, sangat penting. Dalam memenuhi rencana Tuhan bagi hidup kita. Dan yang ketiga. Keraguan terhadap diri sendiri. Ketidakmampuan kita untuk percaya pada diri sendiri mengikat kita. Dan menutup kemungkinan kita dapat mewujudkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ambil putusan. Dan bertindaklah dalam iman. Tuhan akan melaksanakan rencananya dalam hidup kita. Setelah kita mendengar firman Tuhan ini. Yakinlah akan diri kita yang disertai oleh Allah. Untuk bisa melakukan segala rencana Tuhan di dalam hidup kita. Melaksanakan tugas yang mulia. Karena kita berharga di mata Tuhan. Yakinlah pada diri kita. Percaya diri itu penting. Percaya diri yang berdasarkan iman akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Yang memberikan kepada kami Tuhan rasa percaya diri. Sebagai orang yang Tuhan mau untuk menjadikan dunia ini. Atau membawa seluruh isi dunia ini kepada Engkau Tuhan. Untuk mengabdi kepada Engkau. Sehingga kami boleh memimpin Tuhan. Segala makhluk yang diciptakan Tuhan. Untuk semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biarlah kami Tuhan tidak lagi memiliki rasa minder. Karena ketakutan. Karena tidak sempurna di dalam kasih. Karena kami memiliki Engkau yang begitu mengasihi kami. Kasih-Mu yang tak terbatas itu sudah menjadikan kami berharga di mata-Mu. Karena kami kepunyaan-Mu. Kami dirancang Tuhan di dalam rahim dengan tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Tanamkan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa melakukan setiap atau menjalani kehidupan kami. Menghadapi segala tantangan hidup kami. Dan kami keluar. Bahkan kami melakukan banyak hal. Mission impossible dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara.